Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriana dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti audit dan kertas kerja audit pada matkul pemeriksaan akuntansi. Langsung saja ke materi bukti audit dan kertas kerja audit. Pengauditan adalah proses mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan asersi-asersi secara objektif. Tahapan pengauditan yang akan diuraikan pada bab ini merupakan bagian dari proses perumusan pendapat audit dengan fokus pada kegiatan mendapatkan bukti tentang asersi-asersi akun dan menentukan dampaknya terhadap audit laporan keuangan. Kemudian ada hakikat audit. Apa sih bukti audit? Jadi, bukti audit adalah semua informasi yang digunakan auditor untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar opini audit. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan opini atas laporan keuangan auditan. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti. Nah, keputusan penting setiap auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti yang tepat yang diperlukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan klien ditetapkan secara wajar. Ada 4 keputusan tentang bukti apa yang harus diperoleh dan berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan. Yang pertama, prosedur audit apa yang harus digunakan. Yang kedua, berapa besar ukuran sampel yang harus dipilih untuk prosedur audit tersebut. Yang ketiga, unsur-unsur apa yang harus dipilih dari populasi. Dan yang keempat, kapan prosedur tersebut diterapkan. Lalu ada program audit. Program audit adalah daftar prosedur-prosedur audit untuk suatu bagian atau keseluruhan audit. Program audit selalu berisi daftar prosedur audit dan juga biasanya mencakup ukuran sampel, unsur yang dipilih, dan saat pelaksanaan pengujian. Karakteristik bukti audit. Standar audit SA 500 para 6 berbunyi sebagai berikut. Auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit apa yang cukup dan tepat. Ada 3 karakteristik bukti audit. Yang pertama, ketepatan bukti. Ketepatan bukti adalah ukuran kualitas bukti, yakni relevansi dan reliabilitasnya dalam memenuhi tujuan audit atas golongan transaksi, saldo-saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Ada 2, yaitu relevansi bukti dan reliabilitas bukti. Dan yang kedua, kecukupan bukti. Kecukupan bukti adalah ukuran kuantitas bukti audit. Dan yang ketiga, hubungan antara risiko, ketepatan, dan kecukupan bukti audit. Selanjutnya, biaya untuk mendapatkan bukti. Ada 2 tipe bukti yang paling mahal untuk mendapatkannya, yaitu pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Nah, pemeriksaan fisik ini menjadi mahal karena biasanya membutuhkan kehadiran auditor pada saat klien melakukan penghitungan aset yang seringkali dilakukan pada akhir tahun buku. Dan konfirmasi menjadi mahal karena auditor harus mengikuti prosedur dengan teliti sejak dari penyiapan konfirmasi, pengiriman melalui surat atau secara elektronik, penerimaan jawaban, dan melakukan tindak lanjut atas konfirmasi yang tidak memberi jawaban atau jawaban yang menunjukkan selisih. Kemudian pendokumentasian kertas kerja audit. Menurut standar audit SA 230, yang dimaksud dengan dokumentasi audit adalah dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik. Standar audit SA 230 berkaitan dengan kewajiban auditor dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan. Tujuan dokumentasi audit. Apa sih tujuan dokumentasi audit? Jadi tujuannya adalah untuk membantu
suatu dasar untuk merencanakan audit. Yang kedua, suatu catatan tentang bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Yang ketiga, data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dan yang keempat, suatu dasar untuk mereview oleh supervisor dan partner. Kemudian ada pemilik file audit. Dokumen audit yang dibuat auditor selama audit berlangsung, termasuk daftar-daftar yang dibuat klien untuk kepentingan auditor, adalah milik auditor. Tidak seorang pun berhak untuk melihat isi dokumen tersebut, termasuk klien, selain auditor beserta tim auditnya, kecuali bila auditor diajukan ke pengadilan berkaitan dengan audit yang bersangkutan. Setelah audit selesai, file audit disimpan oleh auditor untuk kepentingan pertanggungjawaban di masa yang akan datang serta untuk mempersiapkan audit tahun berikutnya. Isi dan pengorganisasian. File audit dimulai dengan informasi umum seperti data perusahaan yang tersimpan dalam arsip permanen, kemudian file-file yang pendukung audit seperti daftar saldo akun, jurnal penyesuaian audit, utang bersyarat, operasi, kewajiban dan ekuitas, aset, prosedur analitis, pengujian pengendalian dan pengujian substantif, pengendalian internal, informasi umum, program audit, dan diakhiri dengan laporan keuangan dan laporan audit. Tipe daftar pendukung. Yang pertama ada analisis. Analisis ini bertujuan untuk menghubungkan saldo awal hingga akhir. Yang kedua, daftar saldo. Berisi detail yang akhirnya menghasilkan saldo akhir di buku besar. Yang ketiga, rekonsiliasi jumlah-jumlah tertentu. Digunakan sebagai pendukung untuk menghubungkan jumlah dengan informasi lain. Yang keempat, uji kewajaran untuk menguji benar atau salah. Yang kelima, ringkasan pelaksanaan prosedur. Yang keenam, pemeriksaan dokumen pendukung. Ini ditujukan untuk pengujian substantif atas transaksi. Dan yang terakhir, dokumen-dokumen dari luar. Penyusunan dokumen audit. Setiap file audit harus memiliki identifikasi yang jelas yang memuat informasi tentang nama klien, periode yang diaudit, deskripsi tentang isi file, paraf pembuat kertas kerja, tanggal pembuatan, dan kode indeks kertas kerja. Dokumen audit harus diberi indeks dan referensi silang atau cross-reference untuk memudahkan dalam pengorganisasian dan pengarsipan. Dokumen audit yang sudah rampung harus secara jelas menunjukkan pekerjaan audit yang telah dilakukan. Hal ini dapat dicapai melalui 3 cara berikut. Yang pertama, dengan membuat pernyataan tertulis dalam bentuk memo. Yang kedua, dengan memberi paraf pada prosedur audit dalam program audit. Dan yang ketiga, dengan memberi notasi secara langsung dalam daftar. Dokumen audit harus berisi cukup informasi untuk memenuhi tujuan sesuai dengan rencana. Nah, kesimpulannya adalah bagian penting dari setiap audit adalah penentuan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan. Dalam pengauditan, auditor bisa menggunakan 8 jenis bukti. Persuasivitas dari bukti tergantung pada ketepatan dan kecukupan. Ketepatan bukti audit ditentukan oleh relevansi dalam memenuhi tujuan audit dan keandalannya atau reliability. Dokumentasi audit juga merupakan hal yang penting dalam setiap audit untuk perencanaan audit yang efektif. Menjadi catatan tentang bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian, memutuskan jenis laporan audit yang tepat, dan mereview pekerjaan para asisten audit. Kantor akuntan publik menetapkan sendiri kebijakan dan pendekatan untuk menyelenggarakan dokumentasi audit untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.